Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik, yang memberikan harapan. Semoga yang ngomong tidak berbohong, ya kita, atau tidak sekedar basa-basi, atau tidak menyampaikan hal yang cuma normatif saja. Karena ini pernyataan langsung dari Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang mengatakan bahwa, dan mudah-mudahan wartawannya tidak salah kutip ya, babak baru kasus ijazah palsu Jokowi, .2, Kapolri ungkap rencana uji forensik, sejumlah dokumen disita. Oke, berarti kan yang mau dibuktikan adalah ijazah palsunya. Nanti coba kita bacakan. Suara.com, kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi memasuki babak baru. Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Polri menegaskan penyelidikan masih terus berjalan dan akan melibatkan pemeriksaan ilmiah secara mendalam untuk mengungkap kebenarannya. Mantap ya. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa proses pemeriksaan kini fokus pada pengumpulan berbagai dokumen penting sebagai barang bukti. Penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, kemudian pembanding-pembanding, katanya setelah melakukan ziarah di makam Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, sebagaimana dilansir Antara Rabu 27 Juni 2025. Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa bukti-bukti yang terkumpul tidak akan dianalisis secara sembarangan. Sorry, tanggal 27 itu rasanya, ini tanggal 28 hari Sabtu. Tanggal 27 itu Jumat ya, tanggal 25 Juni, oke. Coba kita bacakan terus ya. Penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan-keterangan, oke. Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa bukti-bukti yang terkumpul tidak akan dianalisis secara sembarangan. Pihaknya akan melibatkan para ahli dan teknologi forensik untuk memastikan hasil yang akurat. Nantinya dari hasil keterangan hingga dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan saintifik ilmiah, melibatkan ahli, melibatkan laboratorium forensik, tegasnya. Dan semua informasi keterangan yang ditemukan kemudian tentunya akan menjadi kajian penyidik mengambil langkah lebih lanjut, tambah Sigit. Untuk memusatkan penyelidikan, seluruh laporan terkait kasus ini telah ditarik dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Total terdapat 6 laporan polisi dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi, dan Depok, yang kini digabungkan untuk memudahkan proses investigasi. Polda Metro Jaya sebelumnya telah melakukan klarifikasi langsung ke sekolah dan universitas tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus ini membutuhkan ketelitian tinggi dalam proses pendalamannya. Luar biasa. Oke, sobat RS sekalian, terlepas Anda percaya atau tidak percaya yang diomongkan oleh Kapolri, atau Kapolri sendiri ngomong ini sebenarnya dia sendiri ya hanya normatif saja. Dia sendiri tidak tahu persisnya apa yang sedang berkembang di Polda Metro Jaya. Tetapi kita nanti tagih saja, mana uji forensiknya, mana sejumlah dokumen yang disita. Kan itu. Karena kalau yang dia refer hanyalah kasus yang ada di Polda Metro Jaya, bro, kasus Polda Metro Jaya itu ya hanya terkait dengan laporan ya penersangkaan, potensi penersangkaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak membuktikan apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Karena yang digunakan itu pasal-pasal ITE dan KUHP. Pasal KUHP itu antara lain pasal 160 tentang penghasutan. Kemudian pasal atau undang-undang ITE yang digunakan itu pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 bicara mengenai ujaran kebencian dan menyebarkan berita bohong. Lalu sebelumnya Jokowi sendiri melaporkan dengan pasal 310, 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan. Lalu pasal 27, saya lupa 27 atau 27A, bicara tentang pencemaran atau serangan tentang kehormatan, menyerang kehormatan. Kemudian pasal 32 dan pasal 35 yang tidak ada relevansinya tetapi berisi
ancaman hukuman yang tinggi 8 tahun sampai 12 tahun. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai semua laporan yang disatukan di Polda Metro Jaya, itu laporan terkait dengan potensi pemidanaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak ada bagian untuk melakukan proses penyelidikan terhadap ijazah palsu. Jadi sebenarnya yang dikatakan Kapolri ini bagian mana? Proses penyelidikannya belum berhenti. Kalau proses penyelidikan terhadap ijazah palsu kan sudah berhenti dengan pengumuman yang namanya Dirtipidum Juhandani. Atau jangan-jangan secara diam-diam ini dibuka lagi tapi lokus berubah, tidak di Barreskrim Mabes Polri tapi di Polda Metro Jaya. Tapi wallahualam, karena yang namanya tindak pidana ini kan deliknya delik umum, jadi bisa dilakukan sesuai dengan lokus dan tempus deliktinya. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kan tempus dan lokus deliktinya belum tentu di Jakarta, bisa saja di Solo, bisa saja di Yogyakarta. Jadi yang lebih tepat memang adalah Mabes Polri yang melakukan investigasinya, karena ini adalah masalah yang lokus delikti, barangkali tidak hanya di Jakarta. Jadi saudara sekalian, apakah kemudian Kapolri dalam tanda kutip berbohong, atau Kapolri menyampaikan update yang sebenarnya tidak relevan, karena update yang dia sampaikan adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu penyelidikan yang terkait upaya untuk pemidanaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini jadi bukan babak baru, ini babak lama ini ya. Babak baru untuk potensi menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu babak barunya di sana, sebagaimana dituntut terus-menerus oleh Pradi Bersatu. Jadi luar biasa ini ya. Ada lawyer, ada advokat yang kerjanya bukan membebaskan orang tapi bagaimana menjebloskan orang ke dalam penjara. Ini agak beda lah ya, tapi di negara Konoha ya memang begitulah. Kita ini menjalani profesi advokat itu untuk membela rakyat, untuk membela kebenaran, bukan untuk membackup penguasa. Kalau penguasa ya sudah ada backupnya sendiri. Kan Jokowi bisa mengadukan kasusnya, bisa membayar lawyer dan lain sebagainya. Kenapa? Ada orang-orang yang kemudian cari perhatian, ya seolah-olah cinta betul dengan Jokowi, kemudian bertindak atas nama Jokowi dan melaporkan orang-orang ini. Why? Ya, apa kepentingan Anda? Kan lucu rasanya. Kalau Roy Suryo dengan Dr. Tifa kepentingannya jelas. Kepentingannya adalah untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Kok kepentingan sana justru ingin menutup informasi bagi masyarakat? Kan harusnya cara berpikir advokat nggak begitu. Penuhi keinginan masyarakat. Kan masyarakat ingin tahu apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Nah, kembali pada pernyataan Kapolri tadi, tolong nanti pada bagian mana ya akan diupayakan penyitaan dokumen lalu kemudian uji forensik itu. Kan kalau kita bicara uji forensik dan penyitaan dokumen, kan berarti kan terkait dengan palsu atau tidak palsunya ijazah Jokowi. Tapi ini kasus yang dilaporkan adalah kasus pemidanaan atau upaya pemidanaan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi nggak matching. Kecuali Barreskrim dihidupkan kembali, Mabes Polri. Dicabut kembali surat penghentian penyelidikan. Nah itu baru bisa, baru matching. Ya, saya nggak ngerti, nggak paham gitu. Bagaimana cara kerja polisi. Ketika ditanya bagaimana kasus ini, tetap kita lakukan penyelidikan. Lah, yang dilakukan penyelidikan apa? Untuk memastikan Roy Suryo betul-betul menghina atau Roy Suryo benar-benar menghasut, atau penyelidikan untuk memastikan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Kan itu dua hal yang berbeda, bro. Nah, kalau kita pakai logika hukum yang benar, nalar yang benar, maka harusnya ya yang dibuktikan pertama kali itu adalah asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Nah setelah dibuktikan asli atau tidaknya ijazah Jokowi, barulah kemudian kita bisa beranjak pada kasus berikutnya. Apakah pencemaran nama baik, apakah penghinaan, apakah fitnah, apakah yang lain-lain. Ya. Tetapi kalau ijazah palsunya belum pernah dan belum bisa dibuktikan, lalu bagaimana kita mengklasifikasikan bahwa itu adalah pencemaran nama baik, fitnah, apalagi penghasutan jauh sekali. Predikat crime-nya nggak ada. Bagaimana kemudian orang bisa dikatakan melakukan penghasutan? Atau misalnya ujaran kebencian. Ujaran kebencian apa yang kemudian berbasiskan kepada suku, agama, ras, kebangsaan, kemudian kelompok disabilitas, fisik dan mental? Kan nggak jelas. Atau misalnya berita bohong apa yang kemudian disebarkan yang menyebabkan yang namanya kegaduhan atau kerusuhan
Ya. Karena putusan MK jelas kerusuhan itu harus bersifat fisik. Jadi predikat crime dalam pasal 160 yang KUHP-nya nggak ada. Kemudian kerusuhan yang bersifat fisik untuk dikenakan undang-undang ITE pasal 28 ayat 3 nggak ada juga. Jadi apa yang sedang dicari oleh oleh Polda Metro Jaya ini? Kalau yang sedang dicari adalah kebenaran mengenai ijazah Jokowi asli atau tidak, palsu atau tidak, itu kita baru bisa angkat topi. Tapi kalau yang dicari muter-muter untuk membuktikan bahwa Roy Suryo benar-benar bisa ditersangkakan atau dipidanakan, wah itu aneh. Karena masalah pokoknya tidak diselesaikan atau tidak pernah mau diselesaikan. Atau polisi sekedar buying time untuk dijadikan alat tukar agar Roy Suryo mau mundur misalnya. Mau mundur setapak dan win-win solution. Win-win solutionnya adalah Roy Suryo dan kawan-kawan tidak dipidanakan, tidak ditersangkakan, tapi kasus ijazah Jokowi case close, tidak lagi kemudian dilakukan proses penyelidikan. Padahal banyak fakta-fakta baru yang terungkap setelah pengumuman oleh Juhandani, oleh Dirtipidum. Masalah tahun pengumuman koran Kedaulatan Rakyat kah? Masalah yang terkait tidak identik ketika dibandingkan dengan ijazah 115, 116, 1115, 1116, 1117 kah? Yang terkait dengan ada pendaftaran registrasi sebagai sarjana muda kah? Terkait dengan jumlah SKS kah? Terkait dengan macam-macam. Terkait dengan pengakuan kas mujoh kah dan lain sebagainya. Kan itu semua memberikan petunjuk, memberikan indikasi bahwa kasus ini belum selesai. Ada bukti-bukti baru yang belum atau tidak dipertimbangkan oleh Barreskrim ketika mengatakan kasus ini case close dan ijazah Jokowi asli. Padahal ijazah analognya saja tidak berani ditampilkan. Dan secara nyata Barreskrim kemudian membuat orang berteka-teki, yang ditampilkan fotokopinya yang tengahnya terlipat lagi. Tidak tahu kenapa dilipat begitu. Apakah untuk memberikan semacam sebuah dimensi agar dia tidak bisa dilakukan proses identifikasi karena letaknya berubah atau bagaimana? Tetapi kan bagaimanapun ada sebuah teknik yang bisa membandingkan secara misalnya belangkonya yang mengatakan bahwa ijazah itu tidak identik dengan 1115, 1116, 1117 atas nama Fronojiwo, teman sohibnya sendiri, Hari Mulyono, adik iparnya sendiri, dan Sri Murtiningsih. Jadi punya Jokowi 1120. Jadi sobat sekalian, terlalu banyak fakta-fakta dan data yang terungkap kemudian yang harusnya, belum lagi soal pasar pramuka, yang harusnya dipertimbangkan oleh kepolisian untuk menindaklanjuti penyelidikan atas ijazah ini. Nah, ketika Kapolri menyebut kasus di Polda Metro yang disatukan agar mudah penyelidikannya, orang jadi aneh karena semua kasus itu terkait dengan laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan mengenai ijazah palsu itu sendiri. Mengenai ijazah palsu itu laporan TPU di Barreskrim sudah dihentikan. Paham ya sobat sekalian? Jadi kalau kita bicara babak baru ya mudah-mudahan. Tapi atau jangan-jangan Listio Sigit tidak terlalu paham update terakhir atau dia ingin meredam publik dengan mengatakan demikian. Kalau dia ingin meredam publik, berarti dia tidak percaya dengan kerja anak buahnya di Barreskrim. Kan harusnya dia ngomong begini, loh, apalagi yang mau dibuktikan soal ijazah palsu ini kan sudah selesai. Barreskrim kan sudah umumkan bahwa tidak cukup ditemukan bukti untuk ditingkatkan dalam proses penyidikan. Sudah selesai, kan harusnya begitu dia ngomong. Kalau dia yakin dengan kinerja atau dengan kerja anak buahnya. Tapi karena dia tahu bahwa tuntutan masyarakat tidak demikian, maka dia ngomong begitu. Nanti akan ada uji forensik, sejumlah dokumen sudah disita dan lain sebagainya. Yang harus disita itu dokumen ijazah sokol asli itu. Masa takut menyita dokumen itu? Itulah dokumen yang harus disita yang bisa menjadi sumber informasi utamanya. Harusnya itu kalau mau disita dokumennya. Masa dokumen-dokumen lain? Itu dokumen utama, the main dokumen ya, yang harusnya harus disita begitu. Begitu sobat RH sekalian ya. Ya tapi tidak apa-apa, nanti kita tunggu saja apakah betul ya akan ada uji forensik, apakah betul akan ada uji yang melibatkan para ahli, dan yang paling penting apakah betul akan ada gelar perkara yang terbuka melibatkan pihak-pihak. Yang jelas pada tanggal 2 Juli nanti beberapa pihak dipanggil lagi, tapi dipanggilnya itu bukan terkait dengan pemalsuan dokumen, tetapi terkait dengan
dengan ujaran kebencian, terkait dengan menyebarkan berita bohong, dan terkait dengan yang namanya penghasutan. Yang itu tujuannya adalah memidanakan atau menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke, coba kita bacakan ya komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Lalu terbakar, kasus ditutup karena barang bukti nggak ada, lagaknya lel tole. Tak percayalah, hehehe. Emangnya masih ada orang yang percaya dengan omongannya Kapolri? Hoi, siapa yang percaya? Bukannya Kapolri orang Jokowi, jadi diragukan kebenarannya. Nggak ada yang percaya. Dan lagi-lagi ijazah Jokowi itu asli. Apakah Pak RH seorang pengusaha juga? Pengusaha, bukan. Kenapa kok dibilang pengusaha? Saya adalah YouTuber right now, dosen dan lawyer ya. Kalau saya dulu ada uang tuh ya karena saya dulu lawyer pilkada ya. 2016 banyak menangani kasus pilkada lumayan lah ya. Kemudian percuma sudah nggak percaya sama polisi sekarang mah. Terus usut tuntas ijazah palsu Jokowi biar gamblang, terang benderang, rakyat semua tahu. Kagak bakalan percaya sama Parcok, Ternak Mulyono mana bisa dipercaya. Polda coba cek juga tim Solo dan tim Jakarta. Ya baru rencana. Refli Harun katanya Rismon dipanggil Polda atas pasal penghasutan. Lalu dampaknya apa, penghasutannya apa? Kan belum ada kerusuhan fisik, jangan sampai demo dianggap kerusuhan. Ya makanya aneh, dia tidak baca putusan MK. Putusan MK mengatakan, kalau Anda menghasut maka sudah terjadi hasil hasutannya. Saya bilang bakar rumahnya. Itu sudah terjadi kebakaran rumahnya. Barulah kemudian saya bisa dikenakan pasal penghasutan. Jangan koar-koar SK Bareskrim, harus tegas adili, jangan tebang pilih, yang pembohong malah dibela. Orang normal pasti cara berpikirnya sama dengan Bang RH. Paling sebelum terkuaknya ijazah sudah keburu dipanggil yang oke. Adili Jokowi untuk penjual, oke. Pasir Laut. Ijazah palsu identik dengan ijazah palsu. Ijazah palsu Jokowi si pemilik kapal nikel itu ijazah dicetak di pasar, kok dilegalisir ke UGM. Dokter nurse bisa berubah jadi insinyur. Saatnya rakyat bergerak, jatuhkan Mulyono yang mengangkang. Kayak lagu robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu ya. Perkara mudah dibuat ruwet, bulat kayak benang ruwet, padahal sebenarnya perkaranya hanya masalah ketidakjujuran. Kapolri takut dengan dinasti Jokowi, 1.000.000% tidak percaya. Cari kebenaran cari kebenaran tega, nggak keadilan, malah dibilang ujaran kebencian. Sakit hati, negara berdemokrasi tapi takut tikus gorong. Ternyata masih banyak polisi yang loyal sama Raja Jawa ya, Pinocchio Jawa sebenarnya. Bahkan 2 pengamen cilik pun diintimidasi polisi karena nyanyi lagu yang kritik jasa Pinocchio Jawa. Selama ini kemana Git? Bertahun-tahun mingkem bae, tiba-tiba siapa yang mau percaya atau mau cuci tangan? Kasihan kali Jokowi kalau kalian tinggalkan begitu saja. Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo terus berjuang bela kebenaran. Tegagak ini tegakkan maksudnya keadilan. Hidupkan demokrasi yang udah bobrok oleh Listio ini kapan diganti sih? Udah bosen dan muak gua lihat kelakuan ini orang yang selalu menyembah Mulyono. Terlalu lama dia menjabat. Ya jangan begitu juga lah. Gak akan percaya sama Parcok, toh mereka paling ugal-ugalan se-Asia Tenggara. Negeri, ya itu pendapat ya. Negeri Kanoha, hukum yang punya uang bukan keadilan. Semoga Kemudian ada juga ini pasti ternak Jokowi ya. Semoga Anda lekas memakai baju oranye bung. Ini heran. Kenapa ya? Prabowo nggak mau belajar dari negara Georgia. Sehari semalam 30.000 polisi dipecat karena korupsi. Nggak akan percaya sama Parcok, toh mereka paling ugal-ugalan se-Asia Tenggara. Pasti percaya dong karena kita punya Kapolri yang cukup dipercaya. Ya nggak apa-apa. Saya heran sama manusia, Refli stres, hanya koar-koar seolah dia yang paling mengerti. Padahal kerja BUMN dipecat itu menunjukkan dia tidak bisa bekerja, hanya koar, tidak ada artinya. Luar biasa Agus Prianto. Intinya saya nggak percaya lagi sama polisi di negara sendiri. Ya saudara sekalian, sudah azan asar ya. Saya kira cukup, kita cukupkan. Kita akan lihat apakah benar akan ada pemeriksaan forensik, akan ada penyitaan dokumen, ya, bukan bagaimana menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi bagaimana membuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak dengan proses yang benar, transparan, lurus dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.